Shalom Youth for Christ. Shalom. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menjadi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Dan kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan Kau masih memberikan Tuhan kami kesehatan Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, Kau masih berikan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau nyanyikan kemuliaan untuk nama Tuhan, karena sungguh besar setia Tuhan, dan kita mau nyanyikan pujian ini. Nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara dan gerakan badan kita buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia. Amin, haleluya. Ya, karena kita diberi kuasa dari Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kita puji.
Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan dan teramat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Setiap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu.
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala urusan hidup kami Tuhan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman semua yang ada di rumah nih. Meskipun kita sekarang gak bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin dan percaya teman-teman di rumah pada hari ini tetap beribadah dengan kesungguhan hati teman-teman dan memuji nama Tuhan dengan hati yang tulus dan mau menyembah Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau sedikit mengenang masa lalu. Jadi saya yakin teman-teman waktu dulu itu suka nonton animasi gitu ya. Nah, salah satu animasi ini pasti teman-teman tahu deh. Judulnya Cinderella. Nah, kisah Cinderella ini menurut saya cukup menarik ya, karena ada seorang gadis yang namanya Ella. Ya, Ella. Itu dianggap atau memiliki status sebagai pembantu atau hamba, atau bisa disebut juga sebagai budak oleh ibu tirinya. Nah, saat dia masih di bawah kuasa ibu tirinya, maka si Ella ini berarti bukanlah seseorang yang merdeka, yang bisa melakukan semau gue gitu ya. Sampai suatu hari dia ketemu sama seorang pangeran. Nah, pangeran ini mengubahkan statusnya yang dari tadinya hamba dan sebagai macamnya yang terkekang gitu ya. Jadi orang yang merdeka. Sehingga Cinderella ini tidak terkekang lagi dengan ibu tirinya dan dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia mau. Nah, teman-teman sadar gak sih kalau sebenarnya itu tuh hampir mirip kayak kita manusia. Kita ini sudah terlahir jadi manusia yang melakukan banyak dosa. Dan mungkin sampai sekarang pun kita masih terus melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa. Manusia yang sudah melakukan dosa atau sudah melakukan dosa itu merupakan hamba dosa. Jadi kita ini bukan orang yang merdeka sebenarnya. Kita ini masih berstatus hamba atau budak. Nah, kita ini sama kayak Cinderella, membutuhkan seseorang untuk memerdekakan kita. Oke, gimana sih ya? Kan pasti semua orang pingin kan bisa merdeka, kayak punya status merdeka, bukan status sebagai hamba lagi. Nah, tapi terlepas dari itu kita juga harus melakukan sesuatu supaya kita bisa menjadi orang yang merdeka. Nah, teman-teman di rumah bisa membuka Alkitab dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai yang ke-35. Saya bacakan terlebih dahulu yang ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Hingga saat ini, saya sudah melihat banyak sekali orang-orang yang memiliki KTP ya. KTP itu agamanya Kristen. Dan dia mengaku kepada banyak orang dan kepada dunia ini bahwa dia memang orang yang beragama Kristen. Tapi apa yang dia perbuat, hidupnya seperti apa, itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah orang yang mengenal Allah dan bukan orang Kristen. Jangan-jangan kita ini mungkin masih adalah orang-orang yang hanya Kristen KTP. Hanya Kristen tapi tidak Kristen saja dan tidak melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Nah, sebenarnya saat kita sudah menyatakan diri kita bahwa kita ini adalah orang Kristen
Dan ketika kita sudah menyatakan diri kita bahwa kita itu mengenal Allah, kita ini seharusnya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti yang dikatakan pada ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu menandakan bahwa kita ini sebagai pribadi yang harus hidup di dalam firman Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita ini ngerti apa yang Tuhan tuh mau gitu loh, apa yang mau untuk kita lakukan. Caranya itu sebenarnya simpel teman-teman, cuman seringkali kita itu malas karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, cara yang pertama supaya kita mengerti mengenai kehendak Allah itu adalah kita harus memiliki saat teduh. Saat teduh itu seharusnya setiap hari teman-teman dan saya lakukan. Tapi seringkali ketika kita tidak menjadikan itu prioritas, maka kita akan bisa bolong dan sebagainya macamnya. Karena sebenarnya waktu untuk Tuhan itu bukan waktu yang sisa. Tapi kita harus menyediakan waktu khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan ini tidak diatur oleh siapapun. Bisa teman-teman jadwal sendiri mau kapan gitu. Di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat kita bersaat teduh, saat kita merefleksikan kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita itu lama-lama mengerti dan memahami apa ya yang Tuhan tuh mau. Nah, cara yang kedua itu paling gampang. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya walaupun ini kesannya gampang ya, cuman baca, tapi saya tahu Alkitab itu bukan sesuatu yang memiliki bahasa yang mudah sekali untuk dibaca. Kadang kita juga nggak paham. Ini tuh maksudnya apa toh? Kok angelmen dipahami iki piye? Seringkali kayak gitu akhirnya kita kayak males, pusing, aku mau dengerin khotbah aja, aku nggak mau membaca sendiri. Tapi itu salah. Seharusnya kita ini tetap membaca sendiri. Kita merenungkan firman yang kita baca. Karena saya yakin setiap firman yang kita baca setiap harinya itu adalah rema bagi kehidupan kita. Itu adalah penuntun supaya kita bisa menjalani hari tersebut sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, dari dua cara ini, itu meskipun kita sudah melakukan saat teduh dan kita sudah membaca Alkitab, ini belum tentu kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Gimana sih kira-kira ini ya, gambarannya gimana kalau misalnya kalau kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Sebenarnya gampang teman-teman. Pertama itu waktu ketika teman-teman dan saya sedang dihadapkan dengan permasalahan. Nah, ketika kita sedang dihadapkan permasalahan yang berat sekali, bila kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan, kita tidak akan mengambil keputusan yang gegabah. Kita tidak akan mengambil keputusan yang melenceng dari apa yang Tuhan mau. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, kita ini menghadapinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita ketika menghadapi masalah, respon pertama kita itu pasti menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Kita meminta bimbingan dari Tuhan, apa yang sebaiknya dilakukan. Tapi ketika kita belum hidup dalam firman itu sendiri, pasti kita nggak kepikiran buat tanya sama Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Dan yang kepikiran itu di dalam hatinya kita tuh pasti, kok aku dapat masalah kayak gini terus oh? Kenapa tuh kok hidupku susah kayak gini? Kenapa kok aku nggak bisa enak kayak orang-orang lain? Itu pasti respon yang akan Anda berikan ketika Anda dan saya menerima sebuah masalah. Nah, hal yang kedua, yang paling mudah untuk dilihat bahwa teman-teman ini apakah sudah hidup dalam kehendak Allah atau belum, ketika sendiri. Ketika di rumah sendiri atau dalam kondisi sendirian, di sini teman-teman diuji. Apakah dalam kesendirian teman-teman dan saya mencari hadirat Tuhan? Apakah teman-teman dan saya ini melakukan apa yang disukai oleh hati Tuhan? Ketika kita tidak melakukan ini, dan kita justru berpikir, oh ya aku lagi sendirian nih, berarti aku mau ngelakuin dosa ya, kan gak ada yang lihat, ya bodo amat. Jadi saat kita sendiri ini kita gagal,
berarti kita ini di luar ketika kita banyak orang ini sebenarnya kita tuh cuma pencitraan. Karena waktu kita sendirian aja kita gagal. Sebenarnya diri kita tuh ketika tidak ada orang melihat kita, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Lah wong, waktu kita menjadi diri kita sendiri kita gagal. Berarti yang di luar itu hanya pencitraan dan bukan diri kita yang benar-benar hidup menurut kehendak Allah. Nah, maka dari itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini harus benar-benar menjadi murid Kristus. Ya itu teman-teman, kalau misalnya kita menjadi murid Kristus itu tandanya bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita ini sudah menjadi murid Kristus itu kita mendapatkan sesuatu teman-teman. Nggak cuma sekedar oh ya aku murid Kristus terus ya selesai. Enggak. Kita akan mengalami yang namanya perubahan status. Dari kita yang tadinya adalah budak dosa, kita yang tadinya hamba dosa, kita akan berubah. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kok bisa? Karena saat kita benar-benar hidup menurut kehendak Allah, kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Kita akan mengetahui apa sih itu yang namanya kebenaran. Kita akan benar-benar memahami kebenaran itu seperti apa. Dan karena kita mengetahui itu, kita akan menjadi pribadi yang merdeka. Tapi mungkin masih bingung gitu ya. Sama kayak bangsa, sama kayak orang-orang yang baru mengenal Allah. Itu di ayat 33 mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Sampai saat ini tuh banyak orang Kristen tuh yang nggak ngerti dan nggak memahami statusnya. Dia mengira bahwa oh ya aku sekedar percaya aku selamat. Nggak kayak gitu caranya teman-teman. Ketika teman-teman dan saya masih melakukan dosa, berarti kita sama-sama hamba dosa dan kita belum menjadi orang yang merdeka. Nah, hamba itu tuh apa sih sebenarnya? Hamba ini adalah seorang budak yang berusaha untuk menyukakan hati tuannya. Nah, berarti ketika kita masih menjadi hamba dosa, kita akan terus-menerus melakukan dosa. Karena ketika kita masih berstatus menjadi hamba dosa, kita akan melayani iblis yang menyukai kita berbuat dosa. Kita tentu setelah kita tahu ini, bahwa kita ini belum jadi orang yang merdeka, kita pasti akan mau berusaha supaya kita bisa bebas dari perhambaan itu. Dalam ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Seperti yang kita ketahui berarti Bapa itu merupakan Tuhan dari segala kebaikan dan kebenaran. Tuhan itu juga mempunyai hak untuk memerdekakan seorang hamba. Jadi satu-satunya pribadi yang mampu dan bisa untuk memerdekakan kita dari kita yang statusnya budak, kita statusnya hamba, itu ya Tuhan sendiri. Nah, gimana caranya? Ya kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Ketika kita sudah mengetahui mana yang benar, maka anak manusia atau Allah kita ini akan menuntun kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa terus berbuat yang Tuhan inginkan, bukan berbuat dosa lagi. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak muda saat ini, yang kita sudah mengetahui bahwa kita ini sudah mengenal Allah, kita ini sudah menyatakan diri kita bahwa kita ini orang Kristen, kita orang yang percaya. Tapi teman-teman harus tahu dan harus teman-teman sadari bahwa ketika Anda dan saya masih melakukan dosa, kita bukan orang yang merdeka, kita masih merupakan hamba dosa.
kita harus menjadi pribadi yang bisa lepas dari status sahabat kita dan berubah menjadi orang yang merdeka, itu dengan cara kita menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau teman-teman semua untuk teman-teman menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu untuk teman-teman istilahnya ya kayak berpacaran sama Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengetahui dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan teman-teman. Dan juga jangan bingung banget waktu teman-teman lagi baca Alkitab gitu ya, kan aku yakin itu Alkitab bukan hal yang sangat mudah dimengerti. Alkitab itu sebuah buku yang cukup rumit. Nah, ketika teman-teman bingung, bisa tanya ke pembina rohani, bisa tanya ke Kak Ella yang selaku ketua Youth for Christ, atau teman-teman bisa tanya ke pendeta-pendeta yang ada di GIA Tercipto, kan ada banyak tuh. Nah, teman-teman bisa tanya, teman-teman bisa konsultasi. Ini maksudnya ayat ini bagaimana ya? Artinya seperti apa? Apakah ada maksudnya untuk saya dan sebagainya macamnya? Teman-teman bisa mengkomunikasikan hal itu. Jadi jangan khawatir. Marilah kita bersama-sama tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mengenal Allah, yang mengerti isi hati Tuhan, dan kita semua bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Shalom teman-teman Youth, apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat ya. Mari kita tetap jaga kesehatan selama pandemi ini dengan mencuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan, dan tetap pakai masker ketika keluar rumah. Nah, teman-teman, aku mau ngabarin nih dan menyapa teman-teman yang berulang tahun selama bulan Mei. Yang pertama ada Eunika Lukito, selamat ulang tahun yang berulang tahun di tanggal 2 Mei. Kemudian di tanggal 9 Mei ada Dinda Permata, selamat ulang tahun. Kemudian di tanggal 11 Mei ada Erza P. Di tanggal 16 Mei ada Evelyn Amanda. Tanggal 17 Mei ada Eliatri. Kemudian di tanggal 18 Mei ada Robin Immanuel. Di tanggal 20 Mei ada Olian Budi dan juga Alberti Listia. Di tanggal 21 Mei ada Lo Leonardo. Dan di tanggal 28 Mei ada Abigail Sharon. Oke, selamat ulang tahun teman-teman yang sudah saya ucapkan. Selalu bersama-sama dengan Tuhan, tetap sehat selalu, dan sukses di dalam pelayanannya, di dalam kerjanya, di dalam belajarnya, baik di sekolah maupun di kuliahnya. Oke teman-teman, tetap stay tune ya dengan kami melalui IG kita di YFC_GIA Dr. Cipto. Kemudian tetap ikuti ibadah YFC melalui online yang akan ditayangkan melalui YouTube maupun IGTV. Maka dari itu tetap bersama-sama dengan kami melalui IG karena seluruh informasi akan kita sampaikan melalui IG kita. Dan kita mengajak juga buat teman-teman jangan lupa untuk cek channel YouTube kita dan klik like dan subscribe ya di channel kita yang bernama YFC GIA Dr. Cipto. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di event-event berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan yang Kau berikan, dan juga pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan untuk kehidupan kami. Tuhan, tolong Kau ajari kami dan tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang ingin Tuhan utarakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang merdeka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami Tuhan selama seminggu ke depan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami dan menjagai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Amin.